Jangan takut. Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes, yes, yes. Baik, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kembali Bapa, kami menundukkan hati kami di hadapan hadirat-Mu. Hamba bersuka cita dapat berjumpa dengan anak-anak-Mu walaupun melalui Zoom saja. Mereka yang telah Engkau pilih sebelum dunia dijadikan dan sudah Engkau tempatkan di tempat yang mereka bisa digembalakan oleh hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati jaringan Zoom ini dimanapun berada supaya tidak terganggu dan kami semua bisa mengikuti uraian firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami mengerti kebenaran sabda ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri taburan firman ini dalam bentuk apapun, aku tolak kamu di dalam nama Yesus. Terangi hati kami ya Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu serta melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudaraku, anak-anakku yang terkasih. Ya, puji Tuhan, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, mungkin ada yang juga sudah pernah ketemu, tapi kemungkinan besar banyak yang baru pertama kali. Tetapi saya seperti merasa akrab dengan Mbak, adik-adik, anak-anakku semuanya, karena setiap minggu kalian ada di doa Ibu di gereja, ya. Dan Tuhanlah yang mempersatukan hati kita. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Bapak Yusuf dan Ibu Maria, yang juga adalah anak-anak kami dari Indonesia, yang sudah Tuhan panggil untuk melayani di sana. Memang awal perjalanan tidak tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi hari lepas hari Tuhan memimpin mereka. Puji nama Tuhan. Dan bagi saudari-saudari, Mbak yang terkasih, engkau sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, mari kita akan mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang Paskah. Saya izin share screen-nya. Oke, bisa kelihatan? Sudah tampak ya? Baik. Tema yang saya angkat, makna Paskah yang sesungguhnya. Makna Paskah yang sesungguhnya. Kita sedang merayakan atau mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, Tuhan kita, Raja kita, Allah kita. Kematiannya dan juga kebangkitannya. Jadi yang saya maksud dengan Paskah di sini tidak parsial tetapi menyangkut kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita, Raja kita. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Paskah dalam Perjanjian Lama. Sebenarnya janji tentang keselamatan atau penyelamatan umat manusia sudah dibicarakan oleh Allah sejak dalam Kejadian. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah berjanji akan mengirim penyelamat dari keturunan perempuan. Ya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Walaupun si ular masih dapat memanggut kaki dari keturunan perempuan ini. Ada perlawanan, tapi kemenangan
ada di pihak keturunan perempuan itu. Nah, hal itu dilanjutkan oleh Allah dengan ketika bangsa Israel ada di dalam tawanan atau ada di dalam perbudakan di Mesir. Dalam Keluaran pasal 12 itu jelas, bangsa Israel ada dalam perbudakan selama 430 tahun. Kalau Indonesia dalam jajahan Belanda 350 tahun, ini lebih lama. Ya. Setelah genap waktunya Allah mengutus Musa untuk melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Caranya dengan menghadirkan 10 tulah. Baru pada tulah yang ke-10, Raja Firaun mau membebaskan mereka. Inilah tulah-tulah itu. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Tulah ini tidak mengenai bangsa Israel. Waktu air menjadi darah, ini terjadi di penduduk Mesir saja. Di Goshen tidak. Katak-katak yang bertebaran juga hanya di Mesir. Nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah atau bisul, hujan es, belalang, gelap gulita, itu semua terjadinya di Mesir. Di tanah Goshen, di milik Israel, tidak. Di tempat Israel waktu masih di dalam jajahan atau perbudakan itu tidak terjadi. Terakhir terjadi kematian anak sulung. Waktu semua tulah-tulah ini diturunkan oleh Allah, Firaun bilang, siapa Allah itu? Aku tidak kenal Allah itu. Lalu Allah katakan, oke, pada tulah yang terakhir, dia akan mengenal siapa Allah. Jadi ada kematian anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Tapi tidak terjadi kematian pada bangsa Israel. Disitulah kita melihat simbol Paskah, yaitu ketika bangsa Israel diminta oleh Tuhan potong domba dan darahnya oleskan pada ambang pintu. Ketika malaikat maut lewat, ketika dia lihat darah di setiap pintu rumah tangga, dia tidak akan masuk. Tapi di mana tidak ada darah, dia akan masuk dan membunuh anak sulung. Jadi dalam Keluaran 12 ayat yang ke-11, disitulah kata Paskah muncul. Ini mengacu kepada Paskah bagi Tuhan. Jadi malam ini kata Tuhan, aku akan menjalani tanah Mesir. Semua anak sulung dari manusia sampai binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Lewat semua tulah ini Allah mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, Paskah dalam bahasa Inggris disebut Passover atau dilewati. Jadi domba, anak domba yang disembelih, yang darahnya dioleskan pada ambang pintu keluarga tersebut, dagingnya dimakan dan tidak boleh ada sisa. Jika ada sisa, itu harus dibakar habis. Dan malam itu juga mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Inilah Paskah dalam Perjanjian Lama yang semuanya mengacu kepada Yesus sebagai anak domba Paskah yang sesungguhnya. Nah, bagaimana penggenapannya di dalam Perjanjian Baru? Apa yang akan saya ceritakan ini, adik-adik dapat baca dalam keempat Injil, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di 3 pasal terakhir, atau dalam Yohanes 4 pasal terakhir. Jadi 2 hari menjelang Paskah, jadi Paskah pertama dirayakan itu waktu Israel keluar dari Mesir.
Dan itu terus menjadi tradisi Israel sampai mereka diam di tanah Kanaan, merayakan Paskah. Mereka tidak sadar mereka sedang sebenarnya merayakan nanti bagaimana Yesus sebagai domba Paskah yang akan akan mati di atas kayu salib. Jadi 2 hari menjelang Paskah, Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa anak manusia, anak Allah akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus adalah domba Paskah yang sesungguhnya. Yohanes pasal 1 ayat 29, ketika Yohanes Pembaptis diutus menjadi pendahulu, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi domba yang disembelih di dalam perjanjian lama yang darahnya dioleskan pada ambang pintu adalah lambang pembebasan Israel dari kematian anak sulung serta pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Di mana domba Paskah yang sesungguhnya adalah anak Allah sendiri yang akan mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang agar manusia sebagai mahkota ciptaannya, sebagai ciptaan yang paling dikasihinya, puncak dari segala ciptaannya, dibebaskan dari kematian kekal di neraka dan dimerdekakan dari dosa setiap hari. Yesus sebagai domba Paskah dikorbankan. Nah, mari kita melihat kronologis Paskah yang meliputi kematian dan kebangkitan Yesus. 2 hari menjelang Paskah, Yudas pergi menemui imam-imam kepala dan bertanya, apa yang akan kalian berikan kepada saya kalau saya menyerahkan Yesus? Lalu imam-imam kepala katakan, kami akan berikan kamu 30 keping perak. Yudas setuju. Sejak saat itu Yudas menjadi kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Yang berikut kita melihat, sejak itu Yesus sudah mengetahui waktunya dekat. Yesus kemudian mengadakan perjamuan kudus untuk mengenang tubuh dan darahnya yang akan dikorbankan bagi pembebasan dan kemerdekaan manusia dari kematian kekal dan perbudakan dosa. Pada saat perjamuan kudus itulah terungkap siapa yang akan menyerahkan Yesus. Dia adalah Yudas yang mencelupkan rotinya pada mangkok Yesus. Jadi di zaman Yahudi, kalau orang mencelupkan makanannya sama-sama di satu mangkok, itu tanda persahabatan. Yudas seolah-olah menyatakan dia bersahabat dengan Yesus. Namun Yesus berterus terang memberitahukan juga kepada murid-muridnya bahwa orang yang mencelupkan rotinya di sama-sama aku, dialah yang akan menyerahkan aku. Dan semua kamu akan tergoncang pada malam ini. Petrus katakan, enggak, kami enggak akan. Murid-murid yang lain juga. Tapi Yesus katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus katakan, kamu akan tergoncang karena menggenapi nubuatan Zakaria 13 ayat 7. Aku akan memukul dan membunuh gembala itu, pada waktu itu domba-domba akan lari ke sana kemari. Kita melihat kenyataan benar. Petrus juga menyangkal pada malam itu, dan murid juga lari pada malam itu. Yang ketiga, kita lihat kronologisnya. Sesudah Yesus mengadakan perjamuan, ia pergi berdoa di Taman Getsemani. Ia membawa murid-muridnya 11, karena Yudas sudah meninggalkan mereka. Lalu dia ambil 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes, pergi lebih jauh. Lalu dia tinggalkan 3 orang ini. Yesus pergi sendiri ke satu tempat, disebut sepelemparan batu, untuk dia berdoa sendiri. Dia bergumul dengan Bapanya sampai 3 kali berdoa. Bahkan Injil mencatat, secara manusia, dia ingin menghindar dari
siksaan ini. Karena sebagai Allah dia juga sudah dapat melihat siksaan yang akan dia terima. Tapi kembali dia tunduk, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ingat, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tapi dia tidak menggunakan kealahannya untuk mempermudah dirinya dalam menjalani siksa salib. Jadi Yesus mengambil waktu berdoa. Alkitab mengatakan malaikat datang menguatkan dia. Nah, sehabis Yesus berdoa, Yesus ditangkap malam itu juga. Itu hari Kamis malam. Langsung diikat dan dihadapkan ke sidang mahkamah orang Yahudi, ke Imam Agung Kayafas. Langsung pada malam itu juga Petrus yang mengikuti menyatakan diri bahwa tidak pernah mengenal dia. Sampai 3 kali ditanya, sampai dia bersumpah, enggak, aku enggak kenal dia. Dan ayam pun berkokok. Petrus pun sadar bahwa apa yang Yesus katakan benar. Dia menangis. Yudas pun menyesal, tetapi tidak bisa dibalikkan lagi. Dia lemparkan uangnya, lalu dia gantung diri. Kemudian pengadilan dilanjutkan. Dari Kayafas lanjut ke Pilatus. Di mana ahli-ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi sudah berkumpul pada malam itu. Dan mereka berusaha membuktikan bahwa Yesus bersalah, namun mereka tidak berhasil membuktikan kesalahan apapun pada Yesus. Selain mereka membencinya dan tidak menerima bahwa Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah. Lalu sampai Imam Agung berkata, dalam nama Allah yang hidup, aku menyuruh kamu untuk menjawab dengan benar, apakah kamu adalah Kristus, yaitu anak Allah. Yesus menjawab, demikianlah. Bahkan aku berkata bahwa kalian mulai dari sekarang akan melihat aku sebagai anak manusia duduk di tempat yang paling terhormat di sebelah Yang Maha Kuasa. Dan ketika aku datang kembali dari surga, kalian akan melihat aku datang dalam awan. Imam Agung tidak menerima pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dia menyobek pakaiannya. Lalu dia berkata, dia menghina Allah. Berdasarkan hal ini, berdasarkan pengakuan Yesus sebagai anak Allah, mereka menganggap bahwa Yesus bersalah dan ia mengambil keputusan untuk Yesus harus dihukum mati. Lalu dikirim ke Pilatus pagi harinya. Pilatus memeriksa, karena Yesus dari Galilea dikirim ke Galilea untuk Herodes memeriksa. Herodes tidak mendapatkan kesalahan, dikirim balik kepada Pilatus. Pilatus periksa ulang. Pilatus bilang, saya tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Namun tetap bangsa Yahudi menuntut agar Yesus dihukum mati. Hukuman mati dengan cara disalib adalah hukuman mati ala Romawi bagi orang-orang non-Romawi. Dan hukuman salib adalah cara penghukuman yang paling keji, di mana siksa sengsara yang dihadapi oleh para terhukum sangatlah parah. Sebelum disalibkan, mereka harus dicambuk terlebih dahulu. Kemudian disalibkan dengan 2 tangan dan kaki terpaku, kiri dan kanan. Kaki dipaku secara ditumpuk, dan si terhukum dinaikkan pada salib. Si terhukum akan merasa kesakitan untuk menahan berat badan, selain juga menahan luka bekas paku di tangan dan kaki. Juga bekas cambukan-cambukan. Biasanya si terhukum akan mati dalam beberapa hari dengan sangat tersiksa. Jadi tidak cepat matinya. Nah, Yesus Kristus disalibkan dengan cara seperti itu. Ketika Yesus haus, penjaga memberikan dia anggur asam yang dicampur dengan empedu atau mur dengan
tujuan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh Yesus. Tapi ketika Yesus mencicipi, dia tahu itu campur dan dia tidak minumnya. Dengan kata lain, Yesus menanggung penuh siksa dosa neraka yang harus sebenarnya kita hadapi. Ia menanggung penuh secara tuntas. Kira-kira jam 12 tengah hari itu, matahari berhenti bersinar selama 3 jam, dan situ Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa, menanggung siksa dosa kita, pribadi kedua dari Tritunggal, total menanggung siksa dosa kita. Dan kemudian Yesus berteriak dengan suara keras, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, sudah selesai. Dan dia menghembuskan nafasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus disalibkan, ketika gelap dari jam 12 sampai jam 3, tirai bait Allah terbelah 2. Kuburan-kuburan orang kudus terbuka dan mereka bangkit. Mereka keluar dari kuburannya masing-masing. Dan setelah Yesus dibangkitkan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi, mereka berjalan ke kota kudus. Dan keajaiban berikut yang terjadi. Ketika kegelapan terjadi, Yesus meninggal, tirai bait Allah terbelah, kuburan terbuka, komandan pasukan pun sadar. Apa yang dia katakan? Sungguh orang ini benar-benar anak Allah. Kenapa saya tekankan ini? Yesus memang datang untuk membuktikan bahwa dialah Allah. Dia pribadi kedua dari Tritunggal yang menjadi manusia yang menanggung hukuman dosa. Justru dia disalibkan karena dia mengatakan diri bahwa dia anak Allah. Tetapi kematian yang membuktikan dia benar-benar anak Allah. Kejadian-kejadian yang menyertai kematiannya sungguh membuktikan dia benar-benar anak Allah. Kemudian Yesus dikuburkan. Yesus meninggal pada hari Jumat dan keesokan harinya itu adalah hari Sabat. Tidak boleh ada mayat tergantung. Yesus sudah meninggal. Tetapi 2 penyamun yang di kiri kanannya itu belum, karena memang sesungguhnya siksa kematian salib itu berhari-hari. Sehingga ketika Yusuf Arimatia mau meminta untuk menurunkan mayat Yesus, Pilatus kaget. Oh, sudah meninggal. Coba cek ulang. Ketika dicek ulang memang Yesus sudah meninggal. Tapi kedua yang lain belum, dipatahkan kakinya supaya cepat meninggal. Dan Yesus tidak dipatahkan kakinya. Lalu Yesus dikuburkan. Di kuburan Yusuf Arimatea, Nikodemus pun datang membawa 30 kilogram rempah-rempah sesuai adat Yahudi ketika menguburkan jenazah. Yesus dirempahi dan dikuburkan di situ. Jumat malam, Yesus ada di kuburan. Sabtu malam, masih ada di kuburan. Tetapi Minggu pagi-pagi ada mujizat. Kuburan itu pun dijaga oleh pasukan Romawi sesuai permintaan dari orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka meminta supaya kuburan itu dijaga dan dimeterai, supaya kalau nanti muridnya mencuri mayat itu dan bilang dia bangkit. Kenapa saya kemukakan ini? Karena banyak nanti berita di luar yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, berarti tidak ada kebangkitan.
Melalui kebenaran-kebenaran ini saya mau adik-adikku, anak-anakku, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini, sungguh-sungguh menyimak, membaca catatannya dalam keempat Injil, dalam 3 pasal terakhir, 4 pasal terakhir. Bapak Ibu akan menemukan kebenarannya. Jadi Yesus dikubur, dia mati, dijaga, dimeterai pula. Namun Minggu pagi-pagi benar, ada gempa bumi yang dahsyat karena ada malaikat yang turun dari sorga, menggulingkan batu penutup kuburan. Yesus dibangkitkan oleh Allah, dan malaikat itu memberitahu kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang sedang pergi ke kuburan untuk merempahi Yesus. Malaikat katakan, kenapa kamu cari orang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit, ia sudah dibangkitkan oleh Allah seperti yang ia janjikan. Dan ia sudah mendahului kamu ke Galilea. Laporkan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit. Maria dengan ketakutan balik. Di tengah jalan Yesus menjumpai. Tadi malaikat yang ngomong. Yesus menjumpai Maria. Dan Maria tunduk menyembah, memegang kakinya. Apa yang Yesus katakan? Jangan takut. Kata ini juga yang sama sampaikan buat kita semua. Jangan takut. Dalam Alkitab ada 365 kali kata jangan takut. Yang memberi pengertian bahwa setiap hari Allah mau katakan kepada kita, jangan takut. Apapun yang kita hadapi yang membuat kita takut, jangan takut. Ketika malaikat itu turun, para penjaga seperti orang mati, tak berdaya menghadapi goncangan gempa bumi. Mereka ketakutan. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dan kemudian para penjaga melaporkan kepada imam kepala dan kepada pemimpin Yahudi bahwa Yesus sudah bangkit. Kami tidak berdaya apa-apa. Lalu imam kepala menyogok pasukan ini agar mereka memberitakan, melaporkan kepada gubernur Romawi, Pilatus, bahwa murid-muridnya yang telah mencuri mayat Yesus. Ini kisah bohong itu dimulai. Jadi penjaga itu terima uang sogokan itu, lalu menyebarkan cerita bohong seperti yang sudah dipesankan oleh para pemimpin Yahudi. Dan cerita bohong itu sampai hari ini tersebar di kalangan orang Yahudi, bahkan sampai ke seluruh dunia. Tapi kita tahu kebenarannya, bukan? Ini kebenaran. Yesus bangkit. Yesus memang mati. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Yesus adalah Allah dan manusia. Tapi dia tidak menggunakan kealahannya untuk mempermudah dirinya mengalami siksa. Dia mengalami siksa benar-benar sebagai manusia, hanya tidak berdosa. Nah, perintah apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya setelah ia bangkit? Sesudah ia bangkit, ia terus-menerus menyatakan dirinya kepada muridnya. Terus-menerus. Sehingga muridnya pun percaya benar bahwa ia memang bangkit. Masih ingat ketika ia menjumpai murid-murid yang sudah kembali menjala ikan? Ketika Yesus pertama kali memanggil murid-murid, mereka juga ada di penjala ikan. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus katakan, tebarkan di sebelah kanan. Kamu akan dapat. Ketika Yesus bangkit, murid kembali menjala ikan. Dan Yesus katakan, tebarkan lagi di sebelah kanan. Jadi Yesus mengingatkan mereka bahwa dialah Allah yang sudah memanggil murid ini. Dialah juga Allah yang sudah mati dan sekarang bangkit. Ketika Petrus sudah menangkap ikan, Petrus dipisahkan dengan murid yang lain. Lalu Tuhan Yesus tanyakan, Petrus, apakah kamu mengasihi aku?
Lebih dari semua ini. Petrus katakan, ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Petrus diminta gembalakan domba-domba. Kedua kali Yesus tanyakan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Kasihlah makan domba-domba. Dan yang ketiga kali Yesus tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menangis karena sudah ketiga kali Tuhan Yesus tanyakan. Dan dia pun tahu kegagalannya. Dan Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Yesus sungguh-sungguh menampakkan diri sesudah kebangkitan bahwa benar-benar dia telah mati dan dia telah bangkit. 40 hari Yesus gunakan untuk menyatakan diri kepada para pengikutnya bahwa ia sudah bangkit. Terakhir dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Dan sesudah itu dia terangkat ke sorga. Sementara dia akan terangkat ke sorga, ia memberikan pesan kepada pengikutnya. Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku untuk memerintah semua ciptaannya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Karena itu pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa, supaya mereka menjadi muridku. Baptislah mereka sebagai orang yang mengikut aku, Bapakku, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka supaya taat kepada semua yang sudah kuajarkan kepada kalian. Dan yakinlah, Rohku akan selalu menyertai setiap kalian sampai akhir dunia. Yesus menyatakan bahwa kematian dan kebangkitannya telah memungkinkan Allah menyerahkan seluruh kuasa pemerintahan kepada Yesus atas semua ciptaannya di sorga dan di bumi. Dan atas mandat itu dia memerintahkan lagi murid-muridnya untuk memberitakan. Memberitakan apa? Bahwa dia sudah mati dan bangkit. Dia yang menanggung dosa. Dan rohnya akan menyertai murid itu sampai akhir zaman. Itu jugalah pesannya bagi kita pada hari ini. Nah, itulah Paskah dalam perjanjian baru yang sudah digenapi. Nah, apa sebenarnya manfaat Paskah dalam kehidupan pengikut Yesus selama-lamanya? Apa manfaat Paskah itu? Ada 6 manfaat saya tuliskan di sini. Pertama, manfaat Paskah bagi kehidupan kita. Ada keyakinan yang tidak perlu diragukan lagi bahwa Yesus adalah anak Allah. Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Dan ia akan melepaskan umat manusia dari dosa. Ada bukti ilmiah bahwa Yesus adalah manusia ilahi. Kromosom yang ditemukan dalam darah di bawah Bukit Golgota, di atas tabut perjanjian, itu masih hidup. Dan dites. Ternyata kromosom itu hanya berjumlah 24 dan tipenya XY, laki-laki. Diteliti lagi, 23 kromosom dari pihak ibunya dan 1 kromosom ilahi. Luar biasa. Secara ilmu pengetahuan juga dibuktikan bahwa kromosom Yesus itu ilahi manusia. Manfaat dalam hidup pengikut Yesus yang ketiga. Jadi Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati.
Sesuai dengan Filipi 2 ayat 5-8. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika ia menyerahkan nyawanya, baru ia mati. Sekali lagi ia adalah Allah dan manusia. Dalam kemanusiaannya, dia menyerahkan dirinya sampai mati. Yang keempat, apa manfaat Paskah dalam hidup pengikut Yesus? Bukti ia adalah Allah, Allah Roh Kudus, membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini satu-satunya bukti yang tidak bisa disangkal. Kalau dia bukan Allah, manusia tidak bisa menjadi penyelamat. Karena dia Allah, tidak bercela. Dan karena dia manusia, mewakili kita. Dan manusia yang tidak berdosa. Ialah penyelamat, ialah juru selamat. Yang lain tidak punya juru selamat. Kita punya juru selamat. Satu-satunya dan tidak bisa tanpa dia. Tanpa dia, manusia tidak bisa mengenal Allah. Jadi, yang kelima, Yesus menjadi jalan satu-satunya bagi manusia untuk mengenal dan menuju Allah. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya manusia bisa selamat. Jadi betul-betul Jesus is the only one way to God. Satu-satunya jalan menuju Allah. Ini yang kadang orang-orang lain mengatakan, waduh, agama Kristen itu super. Bukan agama Kristen, Yesus yang super. Amin. Yesus yang adalah Allah. Agama Kristen tidak menyelamatkan, tapi Yesus yang menyelamatkan. Manfaat yang keenam. Setiap orang atau manusia yang percaya kepada Yesus menerima hidup kekal dan pasti tidak binasa selama-lamanya. Ditulis dalam Yohanes 3:16, Yohanes 10 ayat 28 dan Efesus 1:13-14. Orang yang percaya Yesus disegel oleh Roh Kudus, dimeterai oleh Roh Kudus, menjadi milik Allah, didiami oleh Roh Kudus, dibimbing setiap hari. Itu sebabnya dalam doa kita setiap hari, datanglah kerajaan. Artinya, Roh Kudus penuhi kami. Artinya, biar Engkau sebagai Raja memerintah dalam hidup kami, ikuti tuntunannya. Kita menerima manfaat dari Paskah itu, terbebas dari hukuman neraka kekal, dan menang atas dosa dalam hidup kita sehari-hari. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Paskah dikenal dalam Perjanjian Lama sebagai pembebasan bangsa Israel dari pembunuhan anak sulung, serta pembebasan mereka dari perbudakan Mesir selama 430 tahun. Bagi kita, Paskah dalam Perjanjian Baru adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus anak Allah yang membebaskan manusia dari siksaan neraka kekal dan kemerdekaan dari dosa setiap hari. Aplikasi yang dapat kita terima setiap hari manfaatnya. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, tidak ada keselamatan bagi manusia berdosa. Sebab itu, sebagaimana waktu Yesus bangkit, Yesus katakan, kabarkan bahwa aku hidup. Kita juga hari ini beritakan kabar keselamatan itu kepada semua orang yang belum mendengar. Bahwa cara untuk diluputkan dari siksaan api neraka hanya melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan hidup kekal selamanya.
memberikan kita kehidupan itu. Selamat merayakan Paskah yang sesungguhnya. Kematian dan kebangkitan Yesus yang dapat dinikmati maknanya dalam keseharian kita sampai kita berjumpa Dia dalam kekekalan. Pasti tidak akan binasa. Jika kematian itu mendatangi kita, jangan takut. Kita bersama Allah. Tubuh kita dikubur, roh kita bersama dengan Dia. Amin. Saya ingin berdoa bagi setiap saudara. Dan saya ingin menantang saudara yang sudah menerima keselamatan. Jika saudara mau memberitakan kematian dan kebangkitannya, yang olehnya manusia berdosa bisa dibebaskan dari neraka yang kekal, serta ia akan menikmati kemerdekaan dari dosa hari lepas hari. Saudara boleh angkat tanganmu di tempat. Saya akan mendoakan saudara secara khusus. Saudara bisa mengklik emoticon raise hand juga boleh. Baik, saya akan mendoakan saudara. Allah Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan berita kebenaran, berita Injil, inti Injil yang sesungguhnya. Yesus Kristus anak tunggalmu yang sudah menjadi manusia, mati dan bangkit demi menanggung semua dosa kesalahan kami. Hamba sudah beritakan. Dan juga hamba sudah sampaikan bahwa kewajiban kami menyampaikan berita ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga umat pilihan-Mu ditemukan dan mereka diselamatkan. Mereka yang mengangkat tangan hari ini siap memberitakan kabar baik itu, ya Tuhan, hamba berdoa penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, keberanian, urapan baru, pengertian-pengertian baru dari Tuhan. Biarlah kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan berkati tanah yang mereka pijak. Tuhan urapi bibir lidah mereka mengucapkan kata-kata yang akan menyampaikan kabar baik. Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi hari lepas hari. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati cita-cita impian hidup mereka. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hamba mohon berkat ini jadi. Dan kemuliaan hamba kembalikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu bagi gembala dan ibu gembala. Haleluya. Amin.